Pernahkah Anda mendengar nama Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama besar yang diyakini sebagai punjer Wali Songo, leluhur para wali di Nusantara? Namun, ada satu misteri yang membingungkan. Mengapa ada banyak makam yang disebut sebagai makam beliau? Bukankah logisnya, satu orang tokoh hanya memiliki satu makam atau satu kuburan? Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memiliki satu makam atau kubur. Apakah terkait banyaknya makam Syekh Jumadil Kubro dan juga beberapa tokoh di Nusantara ini sekadar kekeliruan sejarah, atau ada makna tersembunyi di baliknya? Mari kita telusuri misteri ini dalam video ini. Mengapa bisa ada banyak makam Syekh Jumadil Kubro? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan hal ini. Teori pertama, makom spiritual. Dalam ajaran tasawuf, ada konsep yang disebut makom, yaitu tempat yang dipercaya memiliki jejak spiritual seseorang. Beberapa makam wali tidak benar-benar berisi jasad mereka, melainkan tempat yang dihormati karena pernah menjadi lokasi penting dalam perjalanan spiritualnya. Bisa jadi, makam-makam ini adalah makom dari Syekh Jumadil Kubro yang dihormati oleh para pengikutnya. Teori kedua, penyebaran ajaran. Teori kedua mengatakan bahwa makam-makam ini adalah tanda dari perjalanan dakwah beliau. Sebagai seorang ulama pengembara, beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Masyarakat setempat yang menghormatinya kemudian membangun tempat peringatan yang disebut sebagai makamnya, meskipun jasadnya mungkin hanya ada di satu tempat. Teori ketiga, politik dan kesakralan. Teori lain yang tidak kalah menarik adalah bahwa banyaknya makam ini bisa jadi berhubungan dengan faktor politik dan kesakralan. Dalam sejarah Nusantara, banyak penguasa yang ingin dikaitkan dengan tokoh besar untuk memperkuat legitimasi mereka. Dengan memiliki makam seorang wali, daerah tersebut menjadi lebih dihormati dan menjadi pusat spiritual yang menarik banyak peziarah. Jadi, dari semua makam ini, mana yang asli? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sejarah dan keyakinan masyarakat telah membentuk persepsi tentang Syekh Jumadil Kubro. Mungkin makam yang asli adalah yang di Trowulan, Mojokerto, karena letaknya dekat dengan pusat Majapahit yang diyakini sebagai salah satu tempat dakwah beliau. Namun, makam-makam lainnya juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tidak bisa diabaikan, seperti misalnya makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Semarang, memiliki nilai sejarah dan spiritual yang kuat. Bisa jadi makam Syekh Jumadil Kubro yang asli yang ada di Semarang karena dalam perjalanan sejarah penyebaran Islam di Jawa, setelah Majapahit mengalami kemunduran, berdirilah Kadipaten Demak Bintoro di Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Kadipaten Demak Bintoro, sebagai penerus Majapahit, tumbuh dan berkembang menjadi Kasultanan Demak Bintoro, menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, tidak lain dan tidak bukan adalah dukungan penuh dari Wali Songo. Boleh jadi, pada saat kemunduran Majapahit dan mulai berdirinya Demak sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyebaran Islam, para tokoh Wali Songo, termasuk Syekh Jumadil Kubro sebagai punjer Wali Songo, bergerak mendekat ke Demak. Syekh Jumadil Kubro bermukim di Semarang dan wafat di Semarang karena Semarang dekat dengan Demak. Saat itu Semarang adalah bagian wilayah kerajaan Demak. Alasan kedua Syekh Jumadil Kubro makam aslinya di Semarang, karena beliau memiliki dua daerah syiar Islam yang dekat dengan Semarang, yaitu di Bukit Bergota dan di Hutan Kaliwungu Semarang. Saat itu Kaliwungu menjadi wilayah Semarang, bukan wilayah Kendal seperti yang terjadi di zaman sekarang. Di kedua daerah tersebut, Bukit Bergota dan Hutan Kaliwungu, Syekh Jumadil Kubro mengajarkan suluk kubroyah kepada para murid-muridnya, dan suluk kubroyah ini menjadi ajaran utama yang dipegang teguh oleh para keturunan Syekh Jumadil Kubro termasuk dimiliki oleh para wali lainnya, serta dimiliki oleh para pembesar atau para priagung darah agung keturunan Brawijayan, seperti misalnya Bathara Katong atau berjuluk Brawijoyo Kaliwungu atau Sunan Katong. Informasi ini terdapat di kitab Pustaka Darah Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito yang terbit pada tahun 1937. Raden Darmawasito adalah keturunan dari Sunan Kalijaga.
Di kitab Pustaka Darah Agung ini pula tertulis secara lengkap silsilah Syekh Jumadil Kubro Semarang, ke atas sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tertulis keturunan beliau ke bawah sampai generasi yang hidup sebelum kitab Pustaka Darah Agung ini diterbitkan, yaitu pada tahun 1937. Seorang tokoh pemerhati sejarah Demak, Ki Supriyo Dwi Jodipuro yang tinggal di Demak mengatakan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro yang asli adalah yang di Semarang. Ki Supriyo inilah yang pada tanggal 28 September 2006 pertama kali menemukan dan menuliskan silsilah Syekh Jumadil Kubro Semarang, yang semuanya utuh dirunut dari kitab Pustaka Darah Agung. Menurut Ki Supriyo, kitab Pustaka Darah Agung ini merupakan satu-satunya buku yang memuat secara lengkap tentang silsilah Syekh Jumadil Kubro secara urut. Ki Supriyo mengatakan, sepanjang hidup yang usianya sudah 60 tahun ini, belum pernah menjumpai satu buku pun yang memuat silsilah Syekh Jumadil Kubro secara urut dan utuh, ke atas dan keturunannya ke bawah, selain di kitab Pustaka Darah Agung tulisan Raden Darmawasito. Misteri tentang banyaknya makam Syekh Jumadil Kubro menjadi bagian dari kekayaan sejarah dan spiritual Nusantara. Terlepas dari mana makam yang asli, yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari ajaran dan perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Bagaimana menurut Anda? Mana makam yang paling meyakinkan sebagai makam asli beliau? Beri pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.